Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di malam perdana ini saya live streaming untuk kita bersama-sama, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebab itu mari di doa malam ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita menyembah Tuhan bersama-sama, datang dalam kerinduan, datang karena kita haus lapar akan Tuhan, karena kita rindu untuk berjumpa dengan Dia. Kita siapkan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kembali kami datang di kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami sekalipun kami menyadari Tuhan, ada banyak keterbatasan di dalam kehidupan kami. Urapilah seluruh keberadaan hidup kami dengan kuasa darah Anak Tuhan. Ya, kami boleh bersama-sama berdoa di kesempatan malam hari ini. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Apapun keadaanmu hari ini, sembahlah Tuhan, pujilah Dia, bersyukurlah kepadanya sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah bagi orang-orang yang setia mengandalkan dan percaya kepadanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku
kepadamu saat ini. Percayalah saat engkau berjalan dengan Tuhan. Percayalah saat tangan kanannya menuntun hidup. Kenanganlah yang Dia jadikan atas setiap kehidupan kita anak-anaknya yang percaya untuk hidup melangkah berjalan di dalam kerukunan. Sebab itu, tak perlu engkau ragu, tak perlu engkau khawatir dengan keadaan ini.
mengalirlah bersama Tuhan. Kami rindu hadirat, kami rindu jamahan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sebab tidak ada hal yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kami rindu memandang-Mu aja. Kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami anak-anak-Mu yang menyembah dan memuji dimanapun kami berada saat ini. Sebab kami yakin dan percaya Engkau tidak terbatas oleh waktu dan waktu. Engkau hadir dimanapun saat ini kami berada, dimanapun anak-anak-Mu tinggal. Hadirlah jamalah-Mu di hati kami. Oh, pujilah Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari engkau rindu akan hadirat bersama, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau yang mengalami kelemahan, kau yang sedang mengalami sakit penyakit, baik sakit secara fisik maupun sakit secara rohani, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, pilih keadaan, jangan pulihkan, sembuhkan, baharui hati kita. Bahkan Kau sembuhkan atas segala bentuk sakitnya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Apapun keadaanmu saat ini, apapun keadaanmu hari ini, yakin percaya saat kau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah lepaskan tangan dan biarkan kau melangkah. Kau yang setia selalu berharap dan mengandalkan Dia, akan selalu ada pertolongan, akan selalu ada kekuatan, akan selalu ada penghiburan, akan selalu ada penentuan atas segala persoalan permasalahan yang sedang kau hadapi. Dengan tidak pernah lepas tangannya dan tinggal diam atasnya. Percaya pada Dia dan teruslah berharap kepada Dia. Minta Roh-Nya memimpin setiap kehidupan dan menuntun setiap. Bersyukur buat malam hari ini Tuhan, sudah memberkati hidup kami dalam segala aktivitas kami,
kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan kami, dan semua yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan. Malam hari ini Tuhan, nanti kami bersama beristirahat. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman, menjadi kema, firman yang menjadi kekuatan peneguhan. Kan lebih daripada itu, firman yang membaharui hati, pikiran, bahkan kehidupan kami. Sebab itu berfirmanlah atas setiap kami di kesempatan malam hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 untuk menjadi dasar kita. Nanti kita bersama-sama beristirahat di kesempatan malam hari ini dan terus firman memperbaharui seluruh keberadaan hidup kita. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yohanes yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalannya kehadiran Sang Mesias, Yesus Kristus. Ada banyak tanda penyertaan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan Nabi Yohanes. Dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Karena Allah menyertai dia. Karena dialah yang dinubuatkan oleh Maleakhi bagaimana di akhir di mana Mesias akan hadir. Nabi Yohanes atau yang disebut di sana Elia akan mendahului kehadirannya dan ia akan membuka jalan, meratakan jalan supaya ketika Kristus datang, Sang Mesias datang, orang-orang Israel siap untuk menerima kehadiran Mesias. Nah, namun ada suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes karena dia mengingatkan tidak layak untuk dia mengambil saudaranya dan menikahinya, karena itu di dalam hukum tradisi mereka itu sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Nah, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Kalau kita lihat ke belakang, apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dengan yakin dia memberitakan tentang hadirnya seorang Mesias. Bukan hanya yakin, tetapi dia melihat tanda-tanda heran menyertai pelayanannya. Sungguh luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, pernyataan-pernyataan digenapi di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Sehingga akhirnya ketika Yesus siap masuk dalam ladang dunia pelayanan, sebelum Yesus melakukan pelayanan, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes membaptis, ada pernyataan dari surga yang didengar oleh Yohanes bahwa inilah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes melihat, Yohanes yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan untuk bangsa Israel waktu itu. Dengan harapan kehadiran Yesus, ya, bangsa Israel akan mengalami pemulihan. Pemulihan yang dirindukan oleh bangsa Israel adalah pemulihan secara menyeluruh.
baik rohani, begitu juga atas jasmani dan keadaan politik waktu itu. Nah, namun sayangnya kehadiran Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias anak tukang kayu. Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang lemah. Mesias yang mereka nantikan bukan lahir dari golongan kalangan atas atau bangsawan, tetapi Mesias yang mereka nantikan justru lahir dari golongan rendah. Sehingga akhirnya itulah yang menutup mata hati baik orang Israel, dan secara khusus di titik ini adalah Yohanes Pembaptis sendiri sedang meragukan kemesiasan Yesus Kristus. Menjadi perenungan buat kita saat kita ragu mengikut Yesus. Ya, ada titik di mana orang ragu akan ketuhanan Yesus. Ada orang ragu akan kealahan Tuhan. Ada orang ragu mungkin karena ketika dia mengalami pergumulan hidup, Tuhan tidak menjawab atau mengulurkan tangan atas hidupnya. Di titik ini Yohanes Pembaptis meragukan akan kemesiasan Tuhan. Karena kenapa? Yohanes Pembaptis ada di titik terendah di dalam keimanannya. Dia ada di dalam penjara. Dia sedang mengalami belenggu. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, akhirnya Yohanes Pembaptis harus mati dengan kepala dipenggal. Namun di titik ini Yohanes meragukan akan kemesiasan Yesus, dan ia memerintahkan murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis ragu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias? Yang membuat Yohanes ragu adalah, pertama, dia meyakini dengan tanda-tanda yang sekian lama dia lihat dan dia alami, memang dia agaknya seperti Mesias. Dengan tanda-tanda mujizat yang dibuat Yesus, memang itu yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Secara khusus Nabi Yesaya, bagaimana Mesias yang hadir ke dunia, dia akan memulihkan baik orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati, semua akan mengalami mujizat. Tanda-tanda itu akan menyertai pelayanan Mesias yang ada di dalam diri Kristus Yesus itu sendiri. Tapi ada satu hal yang menjadi keyakinan orang Israel, dan mungkin juga hal itu dibawa dalam diri Yohanes. Keyakinan itu adalah tentang keadilan dan penghakimannya. Kenapa di dalam pelayanan Yesus, Yesus justru menawarkan kasih. Yesus menawarkan belas kasihan atas orang-orang yang ada. Bahkan tidak serta-merta segera memulihkan keadaan bangsa Israel. Justru bangsa Israel ada dalam persoalan perbudakan bangsa Romawi waktu itu. Sehingga akhirnya dalam keraguannya itu, Yohanes Pembaptis memberikan perintah kepada murid-muridnya di ayat yang ketiga, menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes ragu, bener ndak kamu ini Mesias? Apa saya harus nunggu Mesias yang lain? Karena dari caramu bekerja, ya, tidak seperti yang kami harapkan. Nah, tapi bersyukurnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid-murid Yohanes, karena Yohanes Pembaptis pasti mengerti tentang kebenaran firman yang dinyatakan oleh para nabi. Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang kelima ini tertulis juga di dalam kitab Yesaya. Di sana dikatakan bahwa orang buta melihat,
orang tuli mendengar. Ya, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Pesan ini seharusnya cukup untuk Yohanes kalau Yohanes memegang teguh kebenaran firman yang ia renungkan, yang ia pelajari. Belajar dari kehidupan Yohanes, Tuhan pun meneguhkan kehidupan dengan pesan di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada kemungkinan dalam diri Yohanes ada kekecewaan. Kalau memang engkau Mesias, engkau lihat aku menyatakan kebenaran. Aku menegur Herodes pun karena kebenaran. Kalau engkau Mesias yang hadir membawa keadilan, seharusnya engkau juga menolong aku, mengeluarkan aku dari penjara ini. Makanya Yesus memberi pesan, bahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, karena kehadiran Kristus saat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yohanes, apa yang diharapkan oleh bangsa Israel. Makanya kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Israel ketika Yesus hadir, mereka menolak kehadiran Yesus karena Yesus hadir tidak seperti yang mereka inginkan. Yesus hadir tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus hadir tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada titik terendah saat kita ikut Tuhan pun, ada titik di mana ketika kita berseru, kita berharap, kita menanti-nanti jawaban atas janji Tuhan. Kadang Tuhan pun hadir dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau orang itu memegang teguh kebenaran, firman itu ada di hatinya, Yesus mengingatkan, ia jangan menjadi kecewa. Karena apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, yang Tuhan hadirkan, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik di dalam pandangannya Tuhan. Sehingga akhirnya kita akan terus belajar untuk hari-hari hidup kita ke depan, menempatkan hidup kita bukan lagi di dalam keinginan dan kemauan apa yang menjadi kemauannya kita, tetapi hidup kita belajar menempatkan hidup di bawah kehendak Tuhan, sehingga ketika segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, kita tidak menjadi kecewa karena kita belajar kehendak-Mu yang jadi, rencanamu yang jadi atas hidupku. Dan orang-orang percaya yang seperti ini akan tetap kuat sekalipun dia ada dalam posisi seperti Yohanes di dalam penjara, sekalipun dia ada di dalam persoalan besar dalam ia mempertahankan imannya, sekalipun dia ada di dalam kesulitan, dia akan tetap mempercayai Tuhannya dan akan tetap berharap, meletakkan hidup, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Begitu juga atas hidup kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini, bahkan mungkin hari ini. Yakin dan percaya, belajar menempatkan hidup pada kehendak Tuhan, sehingga saat segala sesuatu terjadi tidak sesuai seperti yang kita harapkan, kita tetap memegang iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita bersama-sama berdoa untuk firman yang kita boleh renungkan bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik atas hidup kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kau yang memiliki pergumulan doa atau permohonan doa, Kau bisa mengirimkan atau menuliskannya di kotak inbox biar nanti didoakan. Ya. Kami bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini, Tuhan. Kasih setiamu besar buat setiap kami. Ampuni kami atas setiap pelanggaran kesalahan kami. Bahkan ampuni kami jikalau dalam hidup kami kadang kami mengatur Engkau, Tuhan. Sehingga saat segala sesuatunya tidak terjadi seperti apa yang kami inginkan, kami menjadi ragu, menjadi tawar hati, bahkan mungkin mundur dan kecewa daripada Engkau. Saat segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kami inginkan dan kami harapkan, ampuni kami, Tuhan. Bawa kami dan ajari kami hari-hari ini untuk belajar hidup di bawah kehendak-Mu. Hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu, bukan kehendak dan rencana kami secara pribadi. Tetapi belajar menaklukkan daging kami, belajar menaklukkan keinginan-keinginan kami di bawah kehendak dan rencana-Mu. Sehingga saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan dan kami inginkan, kami tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik adanya. Dan kami akhirnya tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, belajar dari kehidupan hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman ini. Biarlah kasih karunia anugerah terus menyertai hidup kami. Kami serahkan hidup kami secara pribadi, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Istri, suami, anak-anak, menantu, cucu, bahkan orang tua kami serahkan mereka di dalam tangan kasih pemeliharaan anugerah menyertai setiap kehidupan kami. Diberkatilah seluruh keluarga-keluarga yang ada. Diberkatilah mereka yang sedang mengalami pergumulan, diberikan kekuatan, keteguhan, kemampuan, iman yang daripada Tuhan karuniakan atas mereka. Kami bersyukur buat malam hari ini, jikalau sebentar kami akan beristirahat. Biarlah damai sejahtera sukacita pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami dalam istirahat kami. Kami boleh menikmati malam hari ini di dalam pemeliharaan yang penuh yang daripada Engkau. Dan jikalau Tuhan izinkan kami besok bangun, kami boleh bangun di dalam keadaan sehat oleh karena pemeliharaan kasih setia-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, kesempatan malam hari ini hanya dalam tangan-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nanti kami akan live streaming lagi di hari Jumat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.